Siapa kaisar pertama di dunia? Pertanyaan itu seringkali menghasilkan dua versi jawaban atau dua nama, yaitu Raja Sargon dari Akkadia yang mendirikan kerajaan pertama di dunia pada 4000 tahun lalu di Mesopotamia, dan Qin Shi Huang yang berkuasa di Tiongkok pada tahun 221 sebelum Masehi. Yang jelas, Qin Shi Huang adalah kaisar pertama Tiongkok, sekaligus pendiri dinasti Qin. Sebelum menjadi kaisar, nama asli Qin Shi Huang adalah Yi Zheng. Nama Qin Shi Huang baru digunakan setelah ia menjadi kaisar Tiongkok. Qin adalah nama dinastinya, Shi artinya permulaan, sementara Huang artinya raja. Selama memimpin Tiongkok, Qin Shi Huang membangun banyak hal tapi juga memiliki banyak kebijakan kontroversial. Berikut fakta-fakta menarik dan mencengangkan seputar Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok, yang perlu kita tahu. Menyatukan Tiongkok. Qin Shi Huang, yang dikenal sebagai kaisar pertama Tiongkok, memainkan peran penting dalam menyatukan Tiongkok pada abad ketiga sebelum Masehi. Sebelum masa pemerintahannya, Tiongkok terdiri dari banyak negara kecil yang sering terlibat dalam perang dan konflik. Dalam periode yang dikenal sebagai zaman negara berperang, persaingan antar negara menciptakan ketidakstabilan dan kekacauan. Qin Shi Huang, yang merupakan penguasa negara Qin, memiliki visi menyatukan semua wilayah itu di bawah satu kekuasaan yang kuat. Dengan strategi militer yang cerdik dan kepemimpinan yang tegas, Qin Shi Huang berhasil menaklukkan negara-negara tetangganya satu persatu. Pada tahun 221 sebelum Masehi, setelah mengalahkan negara terakhir, Zhao, ia mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar pertama, menandai akhir periode fragmentasi dan awal dinasti Qin. Dalam proses penyatuan itu, ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga diplomasi dan aliansi strategis untuk memperkuat posisinya. Setelah menyatukan Tiongkok, Qin Shi Huang segera melaksanakan serangkaian reformasi yang bertujuan memperkuat kontrol pusat. Ia mengadopsi sistem pemerintahan yang terpusat dan menggantikan sistem feodal yang ada sebelumnya. Semua wilayah dibagi menjadi provinsi yang dikelola oleh pejabat yang diangkat pemerintah pusat. Langkah ini memastikan semua keputusan penting berada di tangan kaisar, dan bukan pada penguasa lokal yang seringkali lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada negara. Qin Shi Huang juga berupaya menyatukan berbagai aspek budaya dan ekonomi. Ia menetapkan satuan ukuran dan berat yang seragam, serta standar mata uang untuk memudahkan perdagangan. Selain itu, ia memerintahkan pembangunan jalan dan saluran irigasi yang lebih baik, yang tidak hanya meningkatkan transportasi tetapi juga pertanian. Semua langkah itu membantu menciptakan integrasi yang lebih baik antar wilayah. Namun, pemerintahan Qin Shi Huang juga dikenal dengan kebijakan yang keras. Ia menerapkan hukuman berat bagi siapapun yang melanggar hukum, dan banyak intelektual yang ditangkap atau dieksekusi karena menentang pandangannya. Kebijakan itu menumbuhkan ketidakpuasan di kalangan rakyat yang merasa tertekan oleh kekuasaan absolutnya. Pembangunan tembok besar. Setelah menyatukan Tiongkok pada tahun 221 sebelum Masehi, Qin Shi Huang menyadari pentingnya melindungi wilayah kekuasaannya dari serangan suku-suku nomaden dari utara, khususnya dari suku Xiongnu. Tembok besar tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan ketahanan dinasti Qin. Proyek pembangunan tembok besar dimulai pada tahun 221 sebelum Masehi dan melibatkan ratusan ribu pekerja, termasuk tentara, petani, dan tahanan. Banyak dari mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat sulit dan berbahaya. Pekerjaan itu berlangsung bertahun-tahun. Dan meskipun banyak yang meninggal akibat kelelahan dan kondisi kerja yang keras, proyek terus berlanjut. Tembok dibangun menggunakan berbagai bahan, termasuk tanah, batu, dan kayu, tergantung ketersediaan sumber daya di setiap wilayah. Tembok besar yang dibangun pada masa Qin Shi Huang terdiri dari berbagai bagian yang menghubungkan struktur pertahanan yang sudah ada sebelumnya. Semula, beberapa negara kecil telah membangun dinding pertahanan mereka sendiri, tetapi Qin Shi Huang mengintegrasikan dan memperluas struktur-struktur itu menjadi satu sistem pertahanan yang lebih besar. Panjang total tembok besar yang dibangun pada masa itu mencapai ribuan kilometer, menjadikannya salah satu struktur buatan manusia terpanjang di dunia. Selain berfungsi sebagai pertahanan, tembok besar juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Sepanjang tembok, dibangun pos-pos penjagaan dan markas militer yang memungkinkan pasukan berpatroli dan menjaga keamanan. Tembok itu juga berfungsi sebagai jalur perdagangan, tempat barang-barang dapat dipindahkan antara berbagai wilayah, meningkatkan interaksi berbagai budaya dan komunitas di Tiongkok. Meskipun tembok besar memberikan perlindungan, ia juga mencerminkan kebijakan keras Qin Shi Huang dalam memerintah. Pembangunan yang masif itu memerlukan sumber daya besar dan tenaga kerja yang banyak,
yang seringkali mengakibatkan penderitaan bagi rakyat. Setelah kematian Qin Shi Huang, banyak dari pekerja yang terlibat dalam proyek itu diakui sebagai pahlawan, tetapi juga sebagai korban dari ambisi besar sang kaisar. Tentara Terakota. Tentara terakota terdiri dari ribuan patung prajurit, kuda, dan kereta yang terbuat dari tanah liat, yang dibuat untuk menjaga kaisar dalam kehidupan setelah mati. Proyek ini dimulai pada tahun 246 sebelum Masehi, ketika Qin Shi Huang masih berkuasa sebagai Raja Negara Qin, dan dilanjutkan hingga beberapa tahun setelah ia menjadi Kaisar pertama Tiongkok pada tahun 221 sebelum Masehi. Tentara terakota dibangun di dekat makam Qin Shi Huang, yang terletak di Lintong, dekat Xi'an, Provinsi Shaanxi. Diperkirakan lebih dari 700.000 pekerja terlibat dalam proyek itu, termasuk pengrajin, seniman, dan pekerja paksa. Setiap patung dirancang dengan detail luar biasa, mencerminkan berbagai jenis prajurit, termasuk infanteri, kavaleri, dan pemanah. Keberagaman dalam ekspresi wajah dan postur tubuh menunjukkan upaya besar yang dilakukan untuk menciptakan tentara yang tampak hidup. Pembangunan tentara terakota bukan sekadar proyek seni, tetapi juga mencerminkan keyakinan spiritual dan budaya pada masa itu. Qin Shi Huang percaya bahwa kehidupan setelah mati adalah kelanjutan dari kehidupan di dunia ini, dan memiliki tentara yang siap melindunginya di alam baka adalah hal penting. Selain itu, tentara terakota juga mencerminkan kekuatan dan prestis dinasti Qin, menunjukkan betapa besarnya ambisi kaisar untuk menciptakan kerajaan yang abadi. Setiap patung tentara terakota memiliki ukuran berbeda, dengan mayoritas prajurit memiliki tinggi sekitar 1,8 meter. Patung-patung itu tidak hanya terbuat dari tanah liat, tetapi juga dilapisi cat berwarna, meskipun banyak dari cat tersebut telah memudar seiring berjalannya waktu. Penemuan tentara terakota terjadi pada tahun 1974, ketika sekelompok petani sedang menggali sumur. Mereka menemukan bagian dari tentara itu, yang kemudian memicu penggalian lebih lanjut. Sejak saat itu, situs tersebut telah jadi salah satu destinasi wisata populer di Tiongkok, dan diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 1987. Mencari cara hidup abadi. Qin Shi Huang dikenal tidak hanya karena pencapaian politik dan militernya, tetapi juga karena ketakutannya yang mendalam terhadap kematian. Ketakutan itu mendorongnya untuk mencari cara mencapai keabadian, sebuah obsesi yang mencerminkan pandangan dunia dan budaya pada masa itu. Dalam tradisi Tiongkok kuno, konsep keabadian seringkali terkait praktik spiritual, alkimia, dan pencarian obat-obatan yang dapat memperpanjang umur. Sebagai pemimpin yang sangat ambisius, Qin Shi Huang merasa bahwa kematian akan menghalangi visinya untuk menyatukan dan memerintah Tiongkok. Ia percaya bahwa untuk mempertahankan kekuasaan dan warisannya, ia harus menemukan cara untuk hidup selamanya. Dalam pencariannya, ia mengumpulkan para alkemis, tabib, dan cendekiawan dari seluruh negeri untuk mencari ramuan ajaib yang dapat memberinya keabadian. Beberapa dari mereka menjanjikan obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan langka, termasuk logam berat dan ramuan berbahaya. Salah satu cara yang terkenal dalam upayanya mencapai keabadian adalah melalui pencarian pulau-pulau legendaris yang konon dihuni makhluk abadi. Menurut legenda, pulau-pulau itu merupakan tempat tinggal para dewa dan memiliki sumber air yang dapat memberikan kehidupan abadi. Qin Shi Huang mengirimkan banyak ekspedisi untuk menemukan pulau-pulau itu, menunjukkan betapa jauh ia bersedia pergi untuk mengatasi ketakutannya pada kematian. Namun, upaya Qin Shi Huang untuk mencapai keabadian berujung pada hasil yang tragis. Banyak dari ramuan yang dicoba ternyata beracun, dan beberapa sejarawan percaya bahwa ia mungkin telah meninggal akibat mengonsumsi obat-obatan yang berbahaya. Ketakutannya pada kematian juga mempengaruhi keputusan politik dan militer, mendorongnya untuk membangun proyek-proyek besar seperti tembok besar dan tentara terakota yang dirancang untuk melindunginya bahkan setelah kematiannya. Makam Qin Shi Huang, yang terletak di dekat Xi'an, mencerminkan obsesinya terhadap keabadian. Ia memerintahkan pembangunan sebuah makam megah yang dilengkapi berbagai harta dan artefak, serta tentara terakota yang dirancang untuk menjaga dan melindungi dirinya di dunia lain. Struktur ini menunjukkan keyakinan mendalamnya bahwa kehidupan setelah mati adalah kelanjutan dari eksistensi di dunia ini, dan bahwa kekuasaan serta kemewahan harus dibawa bersamanya. Meskipun Qin Shi Huang tidak berhasil mencapai keabadian, pencariannya meninggalkan warisan yang terus hidup dalam budaya Tiongkok. Obsesinya terhadap kehidupan abadi menggambarkan sifat manusia yang universal dalam menghadapi kematian dan ketidakpastian. Hingga kini, kisahnya menjadi pengingat akan ambisi dan ketakutan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal luar biasa sekaligus tragis.